Berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari kemarin ya, kalian sudah belajar mengenai menyatakan sebuah fungsi menggunakan 3 metode, yaitu jika soalnya berbentuk diagram panah, hiburan pasangan berurutan, dan grafik fungsi. Maka sekarang kita melanjutkan materinya, yaitu tentang domain dan range suatu fungsi. Oke, ingat bahwa jika berbentuk akar dari sebuah fungsi f(x), terdefinisi harus memenuhi f(x) lebih dari atau sama dengan 0. Kalau bentuknya adalah 1 per f(x), terdefinisi harus memenuhi f(x) tidak sama dengan 0. Jadi ingat-ingat bahwa kalau bentuknya akar, maka lebih dari atau sama dengan. Kalau bentuknya pecahan, maka tandanya adalah tidak sama dengan. Ya. Contoh yang pertama, tentukan domain dari fungsi yang didefinisikan pada setiap persamaan berikut, yaitu y sama dengan akar 2x plus 6. Maka ini adalah akar dari f(x). Yang b, y sama dengan 1 per t kuadrat min 6t dikurangi itu 7. Maka ini soal yang berbentuknya adalah pecahan. Ya, oke. Kita masuk pembahasan. Yang pertama, y sama dengan akar 2x plus 6. Ya, akar 2x plus 6. Maka ini dari bentuk akar f(x) terdefinisi harus memenuhi f(x) lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan, yang tadi itu rumusnya kalau bentuknya akar, maka tandanya lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang diambil adalah f(x) atau yang di dalamnya akar. Berarti di sini ini ya, 2x plus 6 lebih dari atau sama dengan 0. 2x plus 6 dari yang di dalamnya akar lebih dari atau sama dengan 0 sesuai definisi. Ya, kalau akar bentuknya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian maka di sini 2x plus 6 lebih dari atau sama dengan 0. Maka 6-nya jadi di kanan, yaitu 2x lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 6. Maka 2x lebih dari atau sama dengan negatif 6. X-nya maka lebih dari atau sama dengan min 6 per 2. Berarti X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Jadi domain dari Y sama dengan akar 2x plus 6 adalah interval. Perhatikan. Karena di sini X-nya lebih dari atau sama dengan, kan ada kata-kata sama dengan. Berarti negatif 3-nya kan hasilnya. Berarti ikut. Kalau ikut, maka tandanya itu kurung. Kurungnya itu siku. 0. 0 kenapa? Karena 0 itu sampai terbuka. Ini kan kalau kurungnya seperti itu terbuka. Ya, maka bisa juga ditulis X-nya itu kurang dari negatif 3 itu kurang dari atau sama dengan X. X-nya sendiri itu kurang dari tak terhingga. Seperti itu ya. Oke. Bisa ditulis seperti ini kan X-nya kan dicaplok, maka X sini juga dicaplok gitu loh. Negatif 3-nya maka di sampingnya siku, maka di sini bagian depan ya, sama saja. Yang penting domainnya itu bentuknya seperti ini. Bisa X lebih dari atau sama dengan min 3, X elemen bilangan real itu juga boleh nulis seperti itu ya. Oke, kemudian kita pembahasan yang kedua, yaitu Y sama dengan 1 per T kuadrat min 6T min 7. Kan ini pecahan. Maka 1 per Fx terdefinisi harus memenuhi Fx tidak sama dengan 0. Maka Fx-nya yang di bawah ini ya. Maka T kuadrat min 6T negatif 7 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan dari definisi. Kemudian kalau ada bentuk pecahan persamaan kuadrat, sehingga harus difaktorkan. T kuadrat maka T sama T. Faktornya 7 adalah 7 sama 1. Biar ada negatif 6, maka negatifnya yang banyak yang negatif, yang kecil kan 1, tak jumlahkan. Sehingga T sama dikurangi 7 tidak sama dengan 0. Dapat dari sini ya. T plus 1 tidak sama dengan 0. Sehingga T-nya tidak sama dengan 7 dan T-nya tidak sama dengan negatif 1. Gitu ya. Maka domainnya ada 2. Yaitu T tidak sama dengan 7 dan T tidak sama dengan negatif 1. T elemen bilangan real. Seperti itu.
Oke, contoh yang kedua, tentukan rank dari fungsi y atau sama dengan fx sama dengan x plus 2 per x min 3. Maka di sini kalau ada bentuk seperti ini, maka kamu seperti ini, y sama dengan x plus 2 per x min 3. Sehingga kita silang. Ya, caranya disilang. Berarti y kalikan dengan yang bawah. Ya kan, y dikali ini kan sama aja y per 1 kan, y kali ini x min 3 sama dengan x plus 2 dikali 1, maka x plus 2, sehingga y kali x min 3y ya, y kali min 3 kan min 3y sama dengan x plus 2, maka yang punya x disama dengan x, yang punya y maka disamakan dengan y. Karena y di sini kan 3y, tidak ada x-nya kan, yang ada x-nya ini, maka kita tukar. Berarti xy turun, x-nya kan positif, sebelah kiri jadi negatif. 2-nya turun, negatif 3y jadi positif. Karena punya x semua, sehingga x-nya dikeluarkan. X kali y kan xy, x kali negatif 1 kan negatif x, ya kan? Ini tinggal 3y di depan, 2-nya di belakang, sehingga ini seperti tadi ditukar, kan x dikali y min 1, y min 1 pindah di bawah sini, berarti x sama dengan 3y plus 2 per y min 1, seperti ini. Nah, rank itu adalah kamu harus mencari x-nya, itu nanti kamu mendapatkan rank-nya, sehingga kalau sudah mendapatkan x-nya maka sudah ketemu, yaitu bentuk 3y plus 2 akan terdefinisi apabila penyebutnya tidak 0. Karena di sini penyebutnya kan y min 1, maka rank-nya adalah y tidak sama dengan negatif 1. Ya, paham? Ini kan y sama dengan 1, maka y-nya kan 1. Iya enggak? Nah, oh ini sorry ya, ini salah ya. Ini harusnya adalah y tidak sama dengan 1. Kok y sama dengan 1? Ini harusnya ini. Oke, sudah. Nah, tadi kan penyebutnya kan y dikurangi 1, ya kan? Maka hasilnya di sini yang digunakan adalah y tidak sama dengan 1. Kenapa? Kan y min 1 tidak sama dengan 0. Maka y-nya kan tidak sama dengan 1. Yang dipakai adalah yang penyebut. Sehingga rank-nya adalah RF. Kan RF. Sama dengan y, di mana y tidak sama dengan 1, y elemen bilangan real. Selesai. Ya, kamu bisa membedakan ya bagaimana mendapatkan rank dan bagaimana mendapatkan domain. Oke, contoh yang ketiga, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Oke, yang A. Yang A perhatikan. Kan disuruh mencari tentukan daerah asal dan daerah hasil. Maka daerah asal sama aja domain. Ya kan? Daerah hasil sama aja rank atau RF. Domain itu silahkan kalian lihat itu adalah x-nya. Ya, domain itu x-nya. X-nya berapa di sini? Negatif 2. Kan di sini kan tidak tebal atau kosong, ya kan? Maka di situ x-nya tidak ada tanda sama dengannya. Paham ya? Mau lebih dari atau kurang dari itu tidak ada sama dengannya. Kalian bisa buka buku paket halaman 75. Oke, tapi di sini saya ubah sedikit. Kan di buku paket tebal ya, di grafiknya ya, maka di sini saya kasih kosong. Domain itu x, rank itu y. X-nya kan negatif 2, y-nya adalah negatif 6. Kalau panahnya ke atas, maka lebih dari. Kalau tanahnya arahnya ke bawah, maka kurang dari. Kalau tidak di sini kosong, maka tidak menggunakan sama dengan. Kalau penuh, maka menggunakan sama dengan. Tandanya lebih dari atau kurang dari tersebut. Karena di sini ke atas dan di sini kosong, maka domainnya x lebih dari negatif 2. X-nya kan negatif 2 kan di sini. Ini kan y kan. Nah, karena kosong tidak ada sama dengannya, maka di sini juga kosong tidak ada sama dengannya. Kemudian rank adalah y. Y-nya adalah negatif 6. Kalau tidak ada sama dengannya juga, maka juga y lebih dari negatif 6 saja.
Y elemen bilangan real. Kemudian yang B, domain sama range. Domainnya adalah, titiknya adalah negatif 2,1. Ya kan? Domain itu adalah X-nya. Kemudian range itu adalah Y-nya. Y-nya di sini berapa? 1, X-nya adalah negatif 2. Karena di sini dua-duanya ke bawah, ya kan? Maka kan tidak tidak diketahui X-nya itu titiknya sampai berapa, ya kan? Maka X-nya kan ini kan sampai kemanapun kan bisa. Ini juga sama kan, kemanapun juga bisa. Maka di sini ditulis saja domainnya X elemen bilangan real. Kalau range kan Y, sudah tahu Y yang di sini adalah 1 ke bawah, maka Y-nya Y kurang dari atau sama dengan 1. Kenapa kurang dari? Karena arahnya ke bawah. Kenapa pakai sama dengan? Karena di sini bulatnya penuh. Kenapa 1? Karena di sini adalah 1 titik batasnya. Oke ya. Kemudian yang C, domain dan range. Domain itu adalah X-nya. Range itu adalah Y-nya. Karena di sini dua-duanya panahnya kan tidak menyinggung garis asimptotnya kan, ya kan? Maka dua-duanya domainnya kan X, maka X-nya tidak sama dengan 2, kan tidak menyinggung 2. Kemanapun X-nya, kan boleh ke kanan, boleh ke kiri, terserah. Yang penting tidak menyinggung asimptotnya kan dari gambar. Maka X-nya berapapun terserah, yang penting elemen bilangan real dan kecuali 2, karena tidak menyinggung 2. Range itu Y-nya 1, tidak menyinggung asimptot juga kan, di 1 kan. Bisa ke atas dan bisa ke bawah. Berapapun angkanya terserah, yang penting Y elemen bilangan real dan Y-nya tidak sama dengan 1. Gitu ya. Oke, itu materi hari ini. Silakan kalian kerjakan latihan 3.1 halaman 77 sampai 78. Silakan kalian kerjakan, kalian coba. Ya, Bu Nurul akhiri untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas latihan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.